Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam teman-teman dan saudara-saudari yang menyaksikan video channel YouTube aku pertama kalinya. Di video channel YouTube ini, aku akan memberikan sedikit ilmu pengantar akuntansi dengan topik persamaan dasar akuntansi. Tujuan aku membuat video ini adalah untuk mengumpulkan tugas ujian tengah semester pengantar akuntansi dari dosen Ratu Mutu Manikem SEMAK. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Areta Widiailani dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama melihat tayangan-tayangan yang akan saya berikan tentang persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah pengertian dari persamaan dasar akuntansi, yaitu sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis memengaruhi minimal dua akun perusahaan. Rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus equity, di mana rumus ini yaitu sifatnya mutlak. Liabilitas ini posisinya harus lebih dulu daripada equity, karena kreditur memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Selanjutnya, aku akan menerangkan tentang aset. Tadi kan rumusnya aset sama dengan liabilitas plus equity. Nah, di sini aku akan menjelaskan aset dan liabilitas. Aset sebagai blok bangunan, di mana aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh bisnis. Aset adalah hal-hal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti produksi, konsumsi, dan pertukaran. Karakteristik umum yang dimiliki oleh semua aset adalah kapasitas untuk memberikan layanan atau manfaat masa depan kepada entitas yang menggunakannya. Sebelum masuk di slide berikutnya, liabilitas, aku akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari transaksi bisnis, karena tadi awalnya telah dijelaskan bahwa transaksi bisnis memengaruhi minimal dua akun. Maka akan aku jelaskan pengertian transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Selanjutnya, balik lagi ke liabilitas. Liabilitas sebagai blok bangunan, di mana liabilitas adalah klaim terhadap aset. Mereka ini atau liabilitas ini adalah hutang dan kewajiban yang ada. Sebagian besar klaim kreditur melekat pada total aset perusahaan daripada aset spesifik yang diberikan oleh kreditur. Selanjutnya ada efek transaksi pada ekuitas pemilik, di mana efeknya itu yaitu kuantitas pemilik akan berkurang di penarikan pemilik atau pengeluaran, dan ekuitas pemilik berefek pada meningkatnya efektivitas investasi pemilik atau pendapatan. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini mencatat 4 hal, yaitu laporan laba rugi, pernyataan ekuitas pemilik, neraca keuangan, laporan arus kas. Saya akan membahas satu demi satu. Yang pertama adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi merupakan ringkasan pendapatan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu. Yang kedua ada pernyataan ekuitas pemilik, di mana ringkasan perubahan ekuitas pemilik yang telah terjadi selama periode waktu tertentu. Yang ketiga ada neraca keuangan, di mana neraca keuangan merupakan daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal-tanggal tertentu. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu. Berikutnya, saya akan menjelaskan ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka formulir laporan akan digunakan. Selanjutnya, laporan arus kas. Dalam laporan arus kas ini dibagi menjadi
tiga, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di mana arus kas pada aktivitas operasi merupakan ringkasan penerimaan kas dan pembayaran kas dari operasi. Yang kedua, arus kas pada aktivitas investasi, di mana arus kas pada aktivitas investasi ini melaporkan transaksi tunai untuk akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Yang ketiga, arus kas pada aktivitas pendanaan, di mana tugasnya ini melaporkan transaksi tunai yang terkait dengan investasi tunai oleh pemilik, pinjaman, dan penarikan tunai oleh pemilik. Sudah berada di penghujung acara, penghujung video, bukan di penghujung sih, ini adalah penghujung dari materi yang telah saya sampaikan. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan contoh-contoh yang benar dalam persamaan dasar akuntansi ini. Jadi tetap saksikan sampai habis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.